Baik, perkenalkan nama saya Riko Saputra Gumtom. Saya dari jurusan Bisnis Digital, kelas 1 BDA. Jadi di sini saya akan membawakan video yang mana untuk mengerjakan tugas dari praktikum pemrograman web 2. Nah, di sini ada tugas nih. Tugasnya itu adalah 2. Jadi yang pertama, buat controller bernama out controller dengan 2 function, yaitu index dan login. Jadi saya disuruh untuk membuat index dan login di dalam out controller. Lalu yang kedua, di out controllernya lalu di web PHP-nya tambahkan root untuk functionnya. Yang pertama, root out dengan metode get itu untuk menampilkan halaman login. Dan yang kedua, root out /login dengan metode post itu untuk memproses form login. Jadi gini, singkatnya, saya membuat sebuah halaman login dan saya membuat logikanya sampai kita berhasil login dengan halaman itu, dengan form itu. Jadi dengan root out login itu untuk memproses data kita, dan metode itu untuk menampilkan halaman login setelah kita setelah kita berhasil untuk mensubmit form tersebut dan database kita berada di dalam situlah. Nah, seperti itu. Lalu kedua, untuk ketentuan di function out controller, jadi yang pertama akan ada index, itu menampilkan view login form. Jadi ada tambahan di sini pin. Silahkan buat file login form.blade.php dan buat halaman login yang memiliki inputan username, password, dan sebuah tombol login. Jadi saya disuruh untuk membuat halaman login yang memiliki inputan username, password, dan sebuah tombol login. Nah, lalu di login kita itu menerima dan memproses data form login. Terapkan logika berikut. Nah, jadi kita membuat logika nih di dalam function login. Nah, yaitu username dan password wajib diisi. Itu sebenarnya bisa itu diatur di HTML. Sebentar saya tunjukkan kodenya, yang mana harus mengisi password. Kalau tidak bisa lanjut. Kalau nggak salah di sini sih. Nah, ini kode required adalah contoh dari password atau sesuatu yang merupakan input dan harus diisi, wajib diisi. Jadi kita pakai required biar dia tidak bisa dilangkah-langkaui, jadi harus wajib diisi. Di sini juga saya ada 2 untuk buat password. Oke, kita kembali lagi ke pembuka. Kita masih di pembuka. Oke. Lalu password harus minimal 3 karakter dan mengandung huruf kapital. Nah, jadi kita disuruh membuat logika lagi nih. Jadi passwordnya harus disubmit 3 karakter dan harus ada 1 huruf kapital nih. Oke, lalu jika rule tidak sesuai, arahkan kembali ke halaman login dengan pesan error bahasa Indonesia. Nah, jika kita tekan submit tetapi dia gagal, kayak menampilkan error. Nah, dia itu harus kita tampilkan error. Di mana errornya? Nah, di mana kita salah mengisi password gitu. Dan kita harus kembali ke halaman lagi tuh. Nih, dan terakhir, jika username dan password memiliki value yang sama dan rule sudah berhasil dilalui, arahkan ke halaman baru untuk menampilkan pesan success. Oke. Jadi nih. Jadi sekalian saja saya langsung buat kita sudah login di halaman tersebut. Nah, oke. Jadi ini harus menginput username dan password memiliki value yang sama. Berarti kita harus menyamakan username dan password tersebut. Nah, jadi setelah berhasil dilalui, arahkan ke halaman baru untuk menampilkan pesan success. Oke. Di sini saya akan menunjukkan sedikit dari alurnya. Nah, jadi di sini ini adalah web yang pertama saya kerjakan kemarin untuk membuat produk di Laravel.
Jadi saya memakai ini aja agar lebih sederhana gitu, karena kita akan untuk membuat tugasnya, bukan melihat isinya lain-lain. Jadi begini, kita tekan login, oke, lalu memasukkan username dan password. Nah, misalnya seperti ini. Oke, sebentar. Oke, tadi ada agak sedikit gangguan terhadap baterai. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kita isi di sini username-nya kan MMM. Jadi kita misal nih, kita lihat lagi anuannya. Nah, di sini kan username dan password wajib diisi. Lalu password minimal 3 karakter dan mengandung 1 huruf kapital. Akan muncul pesan error jika tidak sesuai arah. Jadi kita di sini punya 2 nih. Jadi minimal 3 karakter dan mengandung huruf kapital. Jadi untuk membuktikan keduanya, kita langsung langgar aja keduanya. Hanya kita tuliskan M. Saya juga sudah menambah di sini tombol untuk show and hide passwordnya. Nah, seperti ini. Ini cukup mudah, hanya harus sedikit belajar JavaScript. Lalu kita tekan login dan nah, nih, ini adalah contoh dari output errornya. Password harus memiliki minimal 3 karakter dan password harus mengandung setidaknya 1 huruf kapital. Ini adalah contoh output yang berhasil kita kerjakan. Oke, ini saya masih membahas alurnya. Oke, kita tekan aja. Kalau misalnya passwordnya tidak sama sesuai komen yang tadi, nah, misalnya saya bikin pop, kita login. Nah, password harus mengandung setidaknya 1 huruf kapital. Coba pop, login. Saya dan password sama. Nah, begitu. Oke, kita tekan M dan kita tekan MMM. Seperti ini contohnya. Lalu kita login dan bam. Nah, jadi username kita tadi tersimpan di sini nih. Username tersimpan di sini. Ini berarti kita sudah berhasil login. Untuk login kita udah berhasil. MMM. Nah, udah berhasil login kita. Ini akun kita sekarang, akun kita. Jadi begitulah alurnya kira-kira untuk namanya ke login seperti itu. Nah, oke, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana alur kodenya. Jadi di sini yang pertama kita melihat tugas buat kontrol bernama out control dengan 2 function, yaitu index dan login. Di out controller kita bisa membuat file sendiri ya, yaitu bikin aja di situ outcontroller.php yang letaknya di nama file kalian, lalu di dalam folder app http controller, dan baru kalian bisa membuka ini. Nah, setelah itu mana ya? Oke, lalu membuat 2 function. Function pertama yaitu index. Di sini fungsi index tadi apa? Ya betul, menampilkan halaman login. Jadi kita nampilkan di sini di return view login form. Nah, kita menampilkan halaman loginnya di sini. Tuh. Makanya. Lalu yang kedua ada function login. Nah, di function login, nah ini dia. Kita ini menerapkan logika yang 4 tadi. Nah, seperti ini. Di pertama, username kan required dan password required. Jadi password ini memiliki dua apa nih? Dua logika. Nah, 2 logika yaitu 3, tidak boleh kurang dari 3, berarti minimal 3. Nah, itu contoh kodenya. Jadi ini adalah lalu ditambah kode pemisah. Kode pemisah ini itu seperti kode boom. Saya juga lupa fungsi kode garis itu untuk apa. Tetapi itu. Lalu tidak boleh harus memakai 1 huruf kapital. Nah, jadi ini adalah logika yang kedua.
regex fungsinya itu adalah untuk mendeteksi bahwa itu huruf kapital atau bukan. Jadi kita terapkan A sampai Z untuk mendeteksi itu kapital. Nah, lalu untuk menampilkan alert, jadi di sini logikanya username required. Nah, jika tidak diisi akan ada alert di sini, wajib diisi. Sama seperti password, wajib diisi. Lalu password minimal di sini jangan selalu terfokus kepada mouse, karena di sini saya kebanyakan memakai keyboard juga selain mouse. Password min di sini sudah disetel output untuk password harus memiliki minimal 3 karakter, dan regexnya ini password setidaknya harus mengandung 1 kapital. Nah, itu logika untuk memenuhi kriteria tugas ini. Oke, saya akan menyebutkan alur kode ya. Setelah kita menyelesaikan semua logika ini, lalu kita akan membuat alurnya seperti itulah kira-kira. Oke, pertama kita masuk ke login form.blade.php. Oke, jadi di sini kan yang kita fokuskan itu adalah formnya. Nah, pertama ini kita form nih, ini kita buat form. Ini adalah form yang sudah kita buat. Saya akan border aja biar lebih jelas. Nah, di nomor 141 ini form action that out login dengan metode post. Nah, sama seperti soal kita tadi nih, out login metode post dan memproses form login. Nah, jadi dari form ini semuanya, ketika kita sudah mengisi username, kita mengisi password, nah fungsi form action dengan metode post ini itu untuk mengirimkan data kita. Nah, jadi data kita itu dikirimkan ke out login untuk di post. Nah, di post untuk dikirimkan seperti itulah. Jadi di post lalu di post ke router. Nah, routernya ini kita buka di web PHP. Nih, ini adalah routernya. Nah, router post tadi /out/login action out controller class login, namenya out login. Nah, di situ route untuk mengarahkan ke out controller.php lalu diarahkan ke public function login. Nah, ini seperti ini. Ini kan kelas login. Nah, di login ini nih, berarti form tadi sudah dimasukkan ke root post out login bla bla bla, lalu diarahkan ke kelas login, ini. Nah, diarahkan ke kelas login di out controllernya. Oke, ini out login ini adalah nama, hanya pemberian nama kelas. Seperti untuk memenuhi kriteria tugas ini, saya membuat namanya adalah out login di sini. Saya juga lupa tadi di mana ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi sesudah di root, lalu kita diproses di function login out controllernya. Oke, diproses di sini, diproses semuanya, ada username sama password wajib diisi, harus minimal 3 karakter, mengandung setidaknya 1 kapital. Nah, lalu diinput di sini. Nih. Ini adalah yang pertama, ini adalah file penginputan dan username dan password kita. Itu dimasukkan ke apa tuh? Database kita. Lalu dibikin pendekatan juga di sini. Nah, if username sama password
Session key username saya juga tidak terlalu mengerti, tetapi alurnya ini untuk menunjukkan kalau kita sudah berhasil. Nah, sudah berhasil. Ini fungsinya itu untuk menunjukkan bahwa kita sudah berhasil. Nah, ini kalau menunjukkan kalau kita ini gagal. Jadi saya punya bikin dua logika juga untuk melogikakan kalau misalnya dia gagal dan kalau dia berhasil. Nih, kalau dia gagal, return redirect root out.index with error, dikembalikan lagi ke indeksnya tadi. Nah, seperti ini contohnya. Di login, di username kita masukkan masukkan huruf M aja, kita tampilkan passwordnya. Oke, seperti ini. Ya, saya zoom sedikit biar agak nampak. Login. Oke. Di sini ini pendekatannya nih. Ini pendekatan kalau misalnya username dan password tidak sama. Itu juga satu. Oke. Kita tekan login. Nah. Oh, tunggu. Oke, udah kita penuhi semua kriterianya. Tapi kita bikin password seperti ini. Coba kita login. Nah, password login tuh harus sama. Ya, seperti itulah kira-kira. Oke. Ya, dengan begitu terjawablah semua tugas-tugas ini. Index untuk menampilkan view login form, lalu login menerima dan memproses data form login. Nah, kita juga sudah menerapkan 3 logika di sini. Oke. 3 logikanya itu user harus memakai huruf kapital di sini, lalu ada minimal 3 karakter di sini, dan username dan password wajib diisi di sini. Oke. Dan saya akan menambahkan sedikit fitur. Coba kita login. Sama ya. Sama. Login. Nah, oke, ini kita sudah masuk ke akun kita, Eriko Gultom. Kita logout. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang logout di sini. Di login sukses, saya membuat satu laman lagi, form lagi untuk menaruh laman sukses kita. Berarti kita sudah berhasil login di sini. Perbedaannya di sini, saya menambahkan di sini satu kelas button dengan input username kita. Itu berarti dari data kita tadi diproses kemana? Berarti ke sini lah itu. Session key username mengambil data yang diproses dari form login tadi untuk ditampilkan ke laman success. Oke. Bagaimana kalau kita klik form logoutnya, confirm logoutnya? Nah, di sini ada logout. Jadi di sini saya memasukkan sedikit JavaScript untuk menampilkan alert. Nah, di sini kodenya. Ini function confirm logout. Nah, apakah Anda yakin ini logout? Nah, setelah kita ketik OK, lalu kita diarahkan di root ke out.logout. Nah, di root out.logout. Oke, kita langsung ke web PHP-nya. Nah, di sini. Nah, kenapa out.logout? Kenapa nggak lain? Karena namanya di root out.logout seperti ini. Nah, seperti ini tadi namanya. Kita kan sudah kasih name sih. Tidak boleh name-nya beda dengan yang kita bikin di root. Itu bisa error. Oke, sudah kita masukkan di sini. Oke. Logout lalu mengarahkan ke controller. Diarahkan lagi ke controller logout. Ini
yang ada di dalam out controller. Di dalam out controller kelas logout. Oke, berarti setelah di root ke out logout nih, lalu di root lagi ke out controller di logout function logoutnya. Nah, di sini di logout nih session flush. Kode pertama adalah session flush. Jadi flush itu berfungsi untuk menghapus data sementara kita tadi. Jadi sesi kita tuh dihapus, lalu kita sekalian di return redirect di root ke home lagi. Nah, jadi begitulah proses logoutnya. Jadi kita tekan OK, lalu kita di root, lalu kita kembali lagi ke home.php. Kiranya begitu saja penjelasan saya, kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.